akan membahas katabolisme dan anabolisme. Nama Setikayame NIM 20 21 044 067. Kelas B, mata kuliah Mikrobiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Cendrawasih, Jayapura 2024. Pengertian katabolisme. Katabolisme merupakan rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pembongkaran, penguraian, atau pemecahan molekul senyawa kompleks menjadi molekul senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Penguraian senyawa ini menghasilkan atau melepaskan energi berupa ATP yang simpan pada molekul dan bisa digunakan organisme untuk beraktivitas. Katabolisme mempunyai dua fungsi, yaitu menjadi bahan baku untuk sintesis molekul lain dan menyediakan energi kimia yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sel. Reaksi yang umum terjadi adalah reaksi oksidasi. Reaksi kimianya membebaskan energi sehingga disebut sebagai reaksi eksergonik. Energi yang dilepaskan oleh reaksi katabolisme simpan dalam bentuk fosfat, terutama dalam bentuk ATP. Respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Contoh respirasi aerob adalah reaksi sel. Reaksi bertujuan menghasilkan energi dari sumber nutrisi yang dimiliki semua makhluk melakukan respirasi, dan tidak hanya berupa mengambil udara cahaya langsung. Respirasi dalam kaitannya dengan pembentuk energi dilakukan di dalam sel. Oleh karena itu, prosesnya dinamakan respirasi sel. Organel sel yang berfungsi dalam menjalankan tugas pembentukan energi ini dalam mitokondria. Lanjutan, respirasi termasuk ke dalam kelompok katabolisme karena di dalamnya terjadi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, ikuti dengan melepasan energi. Energi yang kita digunakan dapat berasal dari hasil metabolisme tumbuhan. Respirasi aerob dapat dibedakan menjadi 4 tahap, yaitu 1. Glikolisis, 2. Dekarboksilasi oksidatif, 3. Siklus Krebs, 4. Transport elektron. 1. Glikolisis adalah peristiwa pengubahan molekul glukosa (6 atom C) menjadi 2 molekul yang lebih sederhana, yaitu asam pirufat (3 atom C). Glikolisis terjadi dalam sitoplasma sel. Prosesnya terjadi atas beberapa rangka seperti pada gambar berikut. Baik, ini saya akan menjelaskan gambar ini. Gambar ini adalah tahap glikolisis. Yang di atas ini energi
yang kemudian yang tengah ini pembelahan glukosa molekul, dan di bawah ini mikroreaksi energi, dan di bawah ini kedua molekul dan menyeberang sebelah ini kedua molekul filufat. Nah, itu dalamnya ada tahap-tahap. Yang tahap 1, 2, 3 ini ATP, terus tahap 3 ini termasuk dalam 3 atom C. Terus yang 4 dan 5 ini dua molekul yang lebih sederhana. Kemudian yang tahap-tahap yang di bawah ini 6, 7, 8, 9, dan 10 ini dia molekul glukosa 6 atom C. 6 atom C dibagi menjadi 2 itu 4 dan ada di bawah di sini. Next. 2 dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif asam pirufat berlangsung dalam matriks mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Setiap asam pirufat yang dihasilkan kemudian akan diubah menjadi asetil-CoA. Asam pirufat ini akan mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil dan akan hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar sel. 2 gugus karbon yang tersiksa kemudian akan mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh eksepron elektron NAD. Lanjutan, dekarboksilasi oksidatif asam pirufat berlangsung dalam matriks mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Setiap asam pirufat yang dihasilkan kemudian akan diubah menjadi asetil-CoA. Asam pirufat ini akan mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar sel. 2 gugus karbon yang tersisa kemudian akan mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh eksepron DNA. Gambar ini adalah dekarboksilasi oksidatif. 3. Siklus Krebs merupakan tahap 3. Ketiga, respirasi aerob.
Namun siklus ini berasal dari nama orang yang menemukan reaksi respirasi aerob ini yaitu Hanus Krebs. Siklus ini disebut juga siklus asam sintrat. Siklus Krebs berlangsung di dalam mitokondria pada kelompok eukariota, sedangkan pada kelompok prokariota berlangsung di dalam mitokondria. Nah, gambar ini adalah siklus Krebs. 4. Transport elektron. Transport elektron merupakan serangkaian peristiwa memindahkan elektron dan ion hidrogen A. Selama tiga proses sebelumnya dihasilkan beberapa reseptor elektron yang dimuatan akibat penambahan ion hidrogen. Reseptor ini kemudian akan masuk ke transfer elektron untuk membentuk suatu molekul berenergi tinggi, yaitu ATP. Reaksi ini berlangsung di dalam membran mitokondria. Reaksi ini berfungsi membentuk energi selama oksidasi yang dibantu oleh enzim peredoksi. Gambar ini adalah transport elektron. Invermen dan Brandmeier-Freeman. Invermen mikrosilasi membran dan mikrosilasi matriks. Ini adalah gambar dari ada NADA, ada NAD, ADP, FAD, itu dia mengurangi dari jaringan AND dan ATP di situ. Dia yang menguasai. 2. Respirasi aerob. Anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan energi untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagainya. Penerimaan oksidasi akhir pada saat pembentukan ATP. Respirasi anaerob juga menggunakan glukosa sebagai substrat. Respirasi anaerob sering disebut juga fermentasi. Organisme yang melakukan fermentasi diantaranya dalam bakteri dan proteintas yang hidup di awata, lumpur, makanan dan awetkan, atau tempat-tempat lain yang tidak mengandung oksigen. Beberapa organisme dapat berespirasi menggunakan oksigen, tetapi dapat juga melakukan fermentasi. Organisme seperti ini melakukan fermentasi jika lingkungan meski oksigen. Sebagai contoh, sel-sel otot dapat melakukan respirasi anaerob jika kekurangan oksigen. Lanjutkan pada fermentasi glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam vilufat
2 NADH dan terbentuk 2 ATP, tetapi fermentasi tidak bereaksi secara sempurna, memecah glukosa menjadi karbohidrat dan air, serta ATP yang dihasilkan pun tidak sebenar. ATP yang dihasilkan dari glukosa dari produk yang dihasilkan fermentasi dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Fermentasi asam laktar. Fermentasi asam laktar adalah fermentasi glukosa yang dihasilkan asam laktar. Fermentasi asam laktat dimulai dengan glikolisis yang dihasilkan asam piruvat. Kemudian berlanjut dengan perubahan asam piruvat menjadi asam laktat. Pada fermentasi asam laktat, asam piruvat bereaksi secara langsung dengan NADH membentuk asam laktat. Perhatikan. Gambar ini adalah fermentasi asam. Fermentasi alkohol. Pada fermentasi alkohol, asam piruvat diubah menjadi etanol dan etil alkohol. Molekul 2 rangka reaksi yaitu 1. Pembebasan CO2 dari asam piruvat yang kemudian ubah menjadi asetaldehidan. 2. Reaksi reduksi asetaldehidan oleh NADH menjadi etanol. NAD yang terbentuk akan digunakan pada respirasi anaerob. Energi yang diperoleh lebih sedikit dibandingkan dengan respirasi aerob. Energi yang dihasilkan yaitu 2 ATP setiap molekul glukosa. Glikolisis. Ini adalah gambar fermentasi alkohol. Mulai dari glikolisis dari 2 ADP menuju ke ATP. Terus ini NAD menuju ke bagian kanan tuh menuju ke bawah, terus di bawah NADH bagian sebelah itu menuju ke atas. 2 fosfate itu naik ke glaciae. Anabolisme. Anabolisme merupakan rangkaian proses reaksi kimia yang berkaitan dengan proses penyusunan atau sintesis molekul senyawa kompleks dari molekul senyawa sederhana atau penyusunan cat dari senyawa molekul sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Proses tersebut berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Anabolisme merupakan kebalikan dari katabolisme. Proses anabolisme memerlukan energi baik, energi panas, cahaya, dan energi kimia. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya disebut fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia disebut kemosintesis. Berikut ini akan dijelaskan mengenai fotosintesis dan kemosintesis.
Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat anorganik A2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat energi. Karbohidrat dengan bantuan cahaya. Peristiwa fotosintesis dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi kimia sebagai berikut. Klorofil 6 CO2 tambah 6 H2O C6 A12O6. 6O2 cahaya proses fotosintesis yang terjadi di kloroplas berlangsung melalui dua tahap reaksi, yaitu tahap reaksi terang dan tahap reaksi gelap. Reaksi terang memerlukan cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap tidak memerlukan cahaya. Secara keseluruhan, fotosintesis berlangsung dalam kloroplas. Reaksi terang. Reaksi terang akan berlangsung jika ada cahaya. Misalnya cahaya matahari. Energi ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air. Pemecahan inilah yang disebut dengan fotosintesis. Reaksi terang merupakan salah satu rangka dalam fotosintesis untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Reaksi terang berlangsung di dalam gamma. Cahaya juga memiliki energi yang disebut fotosintesis. Jenis pigmen klorofil berbeda-beda karena pigmen tersebut hanya dapat menyenangkan panjang geoban dengan besar energi foton yang bedakan pada reaksi terang yang terjadi di gamma. Energi cahaya memacu pelepasan elektron dari fotosintesis di dalam membran. Dilakukan fotosintesis dalam tempat perkumpulan beratur molekul pigmen. Fotosintesis di dalam sel-sel daun terdapat tiladoid yang pada membrannya terhadap klorofil yang bersama protein serta molekul lainnya akan membentuk fotosintesis. Lanjutan, terdapat dua jenis fotosintesis yang bekerja sama dalam reaksi terang fotosintesis, yaitu fotosintesis 1 dan fotosintesis 2. Kedua fotosintesis ini bekerja sama menghasilkan ATP dan NADPH sebagai produk utama dalam reaksi terang. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini mulai dari di atas ATP. Ini dia fotosintesis 1 dan fotosintesis 2 ini mereka dua kerjasama. ATP dan NADPH. Itu yang pertama 2E, terus yang kedua C2O, terus yang ketiga PG, terus yang keempat ATP, yang kelima 2E, yang keenam VD.
dia mengurangi ini ATP dan NADPH. Reaksi gelap merupakan proses penggunaan ATP dan NADPH untuk mengubah CO2 menjadi gula. Fase-fasenya pengikatan, fiksasi CO2, reduksi, pembentukan rup, disebut juga siklus Salvin-Benson. Reaksi ini disebut reaksi gelap karena tidak tergantung secara langsung dengan cahaya matahari. Reaksi gelap terjadi stoma. Namun demikian, reaksi ini tidak mutlak terjadi hanya pada kondisi gelap. Reaksi gelap memerlukan ATP, hidrogen, dan elektron dari NADPH, karbon, dan oksigen dari karbohidrat MC yang mengatalisasi setiap reaksi, dan ribonukleit yang merupakan suatu senyawa yang mempunyai 5 atom karbon. Gambar berikut. Gambar ini adalah reaksi gelap. Lanjutan reaksi gelap menjadi melalui beberapa tahap, yaitu pertama, karbohidratida ikat oleh ribosa fosfat yang terjadi atas 5 karbon menjadi senyawa 6 karbon yang lebih. Senyawa 6 karbon ini kemudian memencana menjadi 2 fosfolisera PGH. Masing-masing PGH menerima gugus fosfat dari ATP dan menerima hidrogen serta dari NADPH. Reaksi ini menghasilkan PGHL, fosforiserat. Tiap 6 molekul karbohidrat yang diikat dihasilkan 12 PGHL. Dari 12 PGHL, 10 molekul kembali ke tahap awal menjadi robust dan seterusnya akan mengikuti CO2 baru. 2 PGHL lainnya akan berkonsentrasi menjadi glukosa 6-fos. Molekul ini merupakan prekursor bahan baku untuk produk akhir menjadi molekul glukosa yang merupakan karbohidrat untuk diangkut tempat menimbulkan tegup pasti yang merupakan karbohidrat yang tersimpan bagian cadangan makanan. Sekian dan terima kasih. Baik, presentasi dari saya cukup sekian, dan kurang lebih kata dan ucapannya mohon dimaafkan.